Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yurisma Widiati dengan NPM 2063031001. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penggunaan e-wallet pada Generasi Milenial, terkhusus pada mahasiswa FKIP Unila. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Tedirisman MSI dan juga Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Oke, yang pertama yaitu adalah bab 1 terkait dengan pendahuluan latar belakang dari penelitian ini yaitu pembayaran melalui e-wallet dianggap salah satu hal yang paling menonjol terkait dengan metode transaksi. Karena transaksi elektronik menggunakan dompet digital, keunggulan dan kemudahannya. Nah, dompet seluler ini juga diakui karena manfaat inovatifnya seperti kustomisasi dan juga komunikasi yang instan. Nah, karena jumlah sistem pembayaran elektronik meningkat, maka e-wallet telah mendapatkan ketenarannya menyediakan sejumlah besar layanan di sektor berkendara, pengiriman makanan, dan pembayaran tagihan. Lalu yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, mengapa penggunaan e-wallet pada generasi milenial, terkhusus pada mahasiswa FKIP Unila lebih banyak daripada penggunaan cash. Lalu yang kedua adalah bagaimana perilaku penggunaan e-wallet pada generasi milenial, terkhusus pada mahasiswa FKIP Unila. Lalu selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian saya pada hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui penggunaan e-wallet pada generasi milenial terkhusus pada mahasiswa FKIP Unila lebih banyak daripada penggunaan cash. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui perilaku penggunaan e-wallet pada generasi milenial terkhusus pada mahasiswa FKIP Unila. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat penelitian teoritis dan juga praktis. Nah, yang teoritis yaitu yang pertama ada bagi peneliti. Bagi peneliti yaitu menambah wawasan pengetahuan penelitian tentang penggunaan e-wallet lebih banyak daripada penggunaan cash pada mahasiswa FKIP Unila. Lalu yang kedua itu ada manfaat bagi pembaca, yaitu sebagai wawasan para pembaca terkait dengan alasan penggunaan e-wallet lebih banyak daripada penggunaan cash pada mahasiswa FKIP Unila. Lalu selanjutnya itu adalah manfaat praktis. Manfaat praktisnya itu bagi pengguna e-wallet, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait perilaku dalam penggunaan e-wallet. Nah, yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian itu adalah mahasiswa FKIP Unila. Yang kedua adalah tempat penelitian. Tempat penelitiannya itu adalah FKIP Universitas Lampung. Yang ketiga waktu penelitian yaitu pada tahun 2022 dan ilmu dalam penelitian adalah ilmu ekonomi. Oke, baik kita masuk ke dalam bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, di dalam bab 2 ini isinya yang pertama ada kajian teori yang meliputi e-wallet dan juga generasi milenial. Lalu yang kedua itu ada penelitian yang relevan. Terkait dengan penelitian yang relevan itu ada penelitiannya dari Dimas Jati Pintaka, lalu ada Ali Mujahidin dan juga Erwin Permana dan juga dan kawan-kawan. Lalu yang pertama ada definisi e-wallet. E-wallet itu biasa disebut juga dengan dompet digital, yaitu suatu layanan elektronik yang berperan dalam proses penyimpanan data sekaligus sebagai instrumen pembayaran. Nah, e-wallet ini merupakan alternatif sistem pembayaran yang dibuat untuk memudahkan penggunaannya untuk melakukan transaksi pembayaran. Oke, yang selanjutnya yaitu ada macam-macam e-wallet. Nah, banyak sekali ya macam-macam e-wallet di Indonesia. Salah satunya ada beberapa macamnya, yaitu ada yang pertama ada GoPay. Ternyata GoPay ini dikeluarkan oleh
aplikasi Gojek yang juga populer sejak tahun 2019. Lalu yang kedua itu ada OVO. OVO bisa digunakan untuk pembayaran offline seperti QRIS. Lalu yang ketiga ada Dana. Nah, Dana ini sering kita gunakan, ternyata dirilis sejak tahun 2018 dan mampu menembus 3 teratas penyedia e-wallet. Nah, selanjutnya macam-macam e-wallet itu yang keempat ada Link Aja, salah satu produk dari Bank Mandiri. Lalu selanjutnya ada Genius. Ternyata bank-bank di Indonesia ini tidak kalah eksistensinya, yaitu yang Genius dirilis oleh Bank BTPN. Lalu yang selanjutnya ada Isaku. Isaku ini adalah dompet elektronik dari Indomaret. Yang terakhir ada Sakuku. Sakuku ini dikeluarkan oleh Bank BCA. Oke, beralih ke dalam perbedaan e-wallet dan juga e-money. Jadi dalam e-wallet dan e-money ini terdapat beberapa perbedaan. Lalu yang pertama, ada proses registrasinya, yang kedua ada server dan juga chip batch, yang ketiga ada kegunaannya. Nah, kita masuk yang pertama dulu ya. Untuk yang pertama yaitu adalah proses registrasi. Proses registrasi yaitu penggunaan e-wallet bisa menggunakan tanpa harus registrasi terlebih dahulu. Sedangkan penggunaan e-wallet itu harus menggunakan registrasi yang jelas. Lalu yang kedua itu ada server chip and batch. E-money yang berbasis dengan chip yang ditanamkan pada sebuah kartu. Jadi bentuk dari e-money itu seperti sebuah ATM gitu. Lalu kalau misalkan yang e-wallet itu dia berbasis dengan server, jadi bisa digunakan di mana saja dan terdapat di dalam handphone. Begitu. Lalu yang ketiga itu ada kegunaan. Kegunaan itu yang pertama kegunaan e-money sendiri berbasis chip dan berbentuk kartu ya, seperti yang saya bilang tadi, berbentuk kartu seperti ATM. Lalu yang selanjutnya itu adalah e-wallet yang perlu menggunakan internet sebagai transaksi online maupun offline untuk memindai barcode. Nah, selanjutnya itu adalah cara kerja e-wallet, yaitu yang pertama melibatkan handphone pengguna, jelas ya. Jadi ketika kita untuk transaksi pembayaran, maka kita harus menggunakan handphone. Lalu yang kedua itu adalah penggunaan mendaftar layanan e-wallet dengan mengisi data lengkap. Jadi sebelum kita menggunakan e-wallet tersebut, kita harus mengisi daftar-daftar atau registrasi data-data yang lengkap. Lalu yang ketiga yaitu ada penggunaan bisa top up saldo di e-wallet dan siap melakukan transaksi. Nah, yang selanjutnya itu ada kegunaan e-wallet. Kegunaan e-wallet itu ada dua. Yang pertama ada transaksi online dan juga transfer. Nah, transaksi online, melakukan transaksi online itu biasanya ketika kita belanja di sebuah e-commerce, itu kita bisa menggunakan e-wallet. Misal kita ingin membeli sate Padang di e-commerce Gojek. Jadi kita bisa menggunakan e-wallet GoPay sebagai transaksi pembayarannya. Lalu yang kedua itu adalah transfer. Transfer dana adalah salah satu manfaat yang disediakan e-wallet. Jadi tidak hanya untuk transaksi pembayaran ya, jadi e-wallet juga bisa untuk transfer. Nah, transfernya itu biasanya e-walletnya ada apa aja? Biasanya ada Dana, terus ShopeePay, itu bisa juga dijadikan dengan transfer dana atau uang. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke dalam generasi milenial. Nah, generasi milenial ini apa sih definisinya? Definisinya yaitu generasi milenial ini sering disebut juga dengan generasi Y, yaitu merupakan keturunan dari baby boomers dan generasi X. Namun, generasi milenial ini disebut juga dengan Echa boomers karena adanya booming. Nah, kata milenial ini dapat ditemukan dalam beberapa buku William Strauss dan juga Neil Howe. Perubahan diawali dari akumulasi perubahan digital sehingga milenial dapat membawa perubahan dengan kejutan-kejutan. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik milenial. Jadi milenial itu mempunyai karakteristiknya. Yaitu yang pertama, dilihat dari ketika berada di tempat umum. Nah,
ketika milenial berada di tempat umum, mereka lebih suka menyempatkan waktunya untuk bersuah foto atau selfie gitu. Jadi ketika mereka berada di coffee shop ataupun di tempat hiburan itu biasanya mereka lebih mengutamakan untuk berfoto-foto ria. Gitu. Untuk yang selanjutnya itu adalah kebutuhan. Nah, kita ambil contoh yaitu televisi. Televisi itu merupakan kebutuhan sehari-hari yang ada di rumah tangga gitu kan. Namun sekarang televisi itu bukan lagi menjadi kebutuhan yang sehari-hari, melainkan kebutuhan televisi itu bergeser yaitu dengan adanya fungsi handphone yang fungsi YouTube yang ada di handphone. Jadi kita bisa menonton segala jenis berita di YouTube, tidak lagi dengan di televisi. Begitu. Lalu yang selanjutnya itu ada teknologi. Nah, pada zaman sekarang pun kita bisa ya untuk melihat orang tanpa bertemu secara langsung lewat apa? Lewat ya lewat sosial media seperti WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya dengan cara video call. Lalu yang keempat itu kita ambil dari buku. Ya, kenapa kita ambil dari buku? Biasanya generasi-generasi milenial ini kurang menyukai buku. Jadi um, rendahnya membaca pada generasi milenial. Jadi mereka, kalaupun ada yang beberapa dari mereka menyukai buku, mereka tidak membeli buku secara offline, melainkan membaca buku secara online atau biasanya itu ada buku elektronik atau biasa disebut dengan e-book. Nah, tadi kita bahas terkait dengan karakteristik generasi milenial, sekarang bahas terkait dengan kekurangan generasi milenial. Yaitu yang pertama ada kurang memanfaatkan waktu. Jadi generasi milenial yang saat ini itu kurang memanfaatkan waktu. Jadi ketika mereka ada waktu luang, mereka malah asik dengan gadgetnya, dengan gawainya, bukan malah mengerjakan tugas atau yang sebagainya. Jadi mereka kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Lalu yang kedua itu adalah mudahnya menerima informasi tanpa mengevaluasi. Jadi mereka ketika dapat informasi mereka serap-serap, tidak menyaring informasi itu secara berkala. Gitu. Jadi kadang generasi milenial itu lebih sering mendapatkan hoax ya, jadi berita-berita bohong. Lalu yang ketiga lebih memilih hal-hal yang instan dan juga praktis. Oke, itu tadi terkait dengan kekurangan generasi milenial. Sekarang kelebihan dari generasi milenial. Oke, yang pertama itu ada inovasi. Nah, di balik kekurangan mereka, manajemen waktu mereka yang kurang, ternyata ada kelebihannya, yaitu inovasi. Jadi mereka generasi milenial itu sekarang malah cenderung lebih inovatif, lebih kreatif dalam menciptakan sesuatu. Gitu. Lalu yang kedua adalah permisif dan juga yang ketiga ada multitasking. Jadi multitasking itu adalah ketika kita kegiatan satu, tapi kita bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Begitu. Nah, oke, baik. Kita lanjut ke penelitian yang relevan. Jadi, saya mengambil judul penelitian ini yaitu analisis penggunaan e-wallet pada generasi milenial. Ternyata ada penelitian-penelitian yang relevan. Yaitu yang pertama, ada judul penelitian, yaitu judulnya, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial di daerah istimewa Yogyakarta. Penulisnya yaitu ada Bapak Dimas Jatiwintaka. Nah, metodologi yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metodologi kualitatif, sama seperti yang saya gunakan. Lalu yang kedua yaitu ada pengaruh e-wallet vintage terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial. Yaitu penelitiannya dari Bapak Ali Mujahidin dan metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Yang selanjutnya itu ada
judulnya, yaitu efektivitas penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa dalam proses menentukan keputusan pembelian. Dari penelitian tersebut dari Bapak Erwin Permana, Ibu Putri Nadila, dan juga Bapak Ridwan Indra Jatikusumo. Nah, penelitian ini sama, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Lalu yang selanjutnya itu ada penelitian faktor penggunaan e-wallet pada generasi milenial di area Solo. Ditulis oleh Bapak Arif Agustian dan juga Ibu Dewita Puspawati dan Bapak Novel Idris Abbas. Metode penelitiannya yaitu metode kualitatif. Nah, yang terakhir yaitu penelitian yang berjudulkan pengaruh kemudahan penggunaan, kemanfaatan, resiko, dan kepercayaan terhadap minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial di Kota Semarang, yaitu ditulis oleh Ibu Siti Rodiah. Nah, penggunaan metodenya yaitu metode kuantitatif. Baik, kita masuk ke bab 3. Bab 3 yaitu terkait dengan metodologi penelitian. Yaitu yang pertama ada tempat dan waktu. Penelitian ini bertempatkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Lampung, dan waktunya yaitu tahun 2022. Lalu latarnya itu ada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, mahasiswa jurusan Pendidikan IPA, dan juga mahasiswa jurusan Pendidikan IPS. Next yaitu kita masuk ke metode penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data. Oke, baik. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu adalah metode kualitatif gitu ya. Jadi saya dengan teknis pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada sumber data. Sumber data ini dibagi menjadi dua, ada sumber data primer dan juga sekunder. Primer ini ketika kita mewawancarai langsung, lalu yang sekunder itu adalah dari internet, jurnal, ataupun lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Jadi pengumpulan data yang saya gunakan adalah wawancara bersama dengan narasumber ataupun informan. Yang kedua ada observasi, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, ini terkait dengan instrumen penilaiannya, saya membuat tabel pertanyaan yang akan saya wawancarai, yang akan saya interview bersama dengan narasumber dan juga informan. Lalu pertanyaannya ada alasan menggunakan e-wallet, e-wallet apa saja yang digunakan, lalu biasanya menggunakan e-wallet apa dalam transaksi pembayaran, sudah berapa lama menggunakan e-wallet, kelebihan dan juga kekurangan apa ketika menggunakan e-wallet, lebih praktis yang mana antara e-wallet dan juga cash, lalu alasan memilih e-wallet daripada cash, ketika memakai e-wallet, apakah masih menggunakan pembayaran cash, lalu yang terakhir, seberapa sering memakai e-wallet sebagai transaksi pembayaran. Nah, di sini juga ada instrumen penilaian, ada tabel observasi. Jadi, saya akan mengobserv perilaku dari informan ataupun narasumber terkait dengan sifat konsumtifnya. Apakah dengan menggunakan e-wallet mereka menjadi konsumtif? Terus yang kedua, pengaruh lingkungan. Apakah mereka menggunakan e-wallet terpengaruh oleh lingkungan ataupun teman-teman mereka? Lalu yang ketiga itu adalah public buying behavior, itu adalah membeli barang secara terus-menerus gitu. Jadi walaupun barangnya ada, tapi tetap dibeli-beli gitu. Yang keempat ada disonansi, dan yang kelima adalah buy one. Jadi ini adalah keinginan, jadi membeli sesuai dengan keinginan bukan dengan kebutuhan. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu ada 3, terkait dengan pengumpulan data, penganalisan data, dan juga penarikan kesimpulan. Pengumpulan data yang sudah saya jabarkan tadi yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu setelah itu saya analisis data tersebut, lalu
Dari situ saya akan memberikan atau menarik kesimpulan pada penelitian kali ini. Nah, yang terakhir adalah keabsahan data. Keabsahan data yaitu saya melakukan penelitian kualitatif ini dilakukan dengan triangulasi. Jadi triangulasi merupakan metode dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Nah, sebagaimana yang dikenal dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan juga survei untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, atau peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya terkait dengan um, proposal penelitian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.